Para hadirin, sudah kita ketahui bersama sholat itu kaitannya dengan waktu, dan waktu sholat juga ditentukan langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah saling mengetahui tentang waktu sholat antara subuh sampai duhur, antara duhur sampai asar, antara asar sampai maghrib dan seterusnya. Di sini Nabi kita Muhammad SAW memberi informasi kepada kita bahwa awalul wakti ridwanullah, waktu yang awal, maksudnya ketika datang waktu sholat kita mendengar adzan, itu namanya waktu awal. Awalul wakti ridwanullah, orang yang melaksanakan sholat di awal waktu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah ini, para hadirin, segala-galanya. Orang kalau sudah mendapat ridho dari Allah, sudah, artinya dia mendapatkan nafsul mutmainnah. Seperti kemarin kita terangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ini ridho Allah. Iya. Orang kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, hidupnya barokah. Orang mendapatkan keridhaan Allah, segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Orang mendapatkan keridhaan Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab puncak segalanya adalah ridho Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah menginginkan umatnya supaya semua mendapatkan ridho dari Allah. Betul, Allah bijaksana. Ketika masuk waktu sholat, ada yang sholatnya awal, ada sholatnya tengah-tengah, ada sholatnya akhir, ya. Tapi yang paling diutamakan adalah orang yang sholatnya awal waktu. Satu saat dalam hadis sahih Rasulullah ditanya, ma afdholul a'mal ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang paling afdol? Ini pertanyaannya paling loh, tidak ada yang mengungguli. Ma afdholul a'mal, amal apa ya Rasulullah yang paling afdol? Rasulullah mengatakan, afdholul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Afdholul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Efeknya apa, para hadirin? Salat di awal waktu, di samping mendapatkan ridho Allah, kalau nanti disebutkan waktu pertengahan itu rahmat Allah, waktu akhir itu ampunan Allah. Orang yang sholatnya awal itu dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Terus awal waktu berarti kan setelah adzan, orang mendengarkan adzan, ya. Ketika mendengarkan adzan, menjawab adzan, setelah menjawab adzan kemudian mempersiapkan diri untuk sholat. Ini dalam berbagai tafsir, kalau di Indonesia kan namanya orang yang merespon panggilan Allah. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh aktivitasnya diberhentikan. Wudu, ya, kalau dekat masjid, ke masjid, ke musola, sholat jamaah, iya, merespon panggilan Allah. Maaf, kita kemarin sudah sama-sama mempelajari satu doa, Allahumma ja'alna abdan ihsana wala taj'alna abdan imtihana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang disayang, jangan dijadikan hamba-hamba yang diuji. Ngomong diuji itu berat, ya. Tapi bagaimanapun namanya dunia. Dunia ini memang problem. Dunia ini memang problem. Orang yang ketika mendengarkan azan langsung merespon, ya, mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, satu saat, ya, sebab ada, para hadirin,
orang-orang yang kalau dengar adzan lisannya ngucap alhamdulillah sudah adzan. Kalau orang kampung ngomong engkau tuli nanti dulu ya, ngucap sih ngucap alhamdulillah tapi nanti dulu. Iya, sholatnya tidak langsung, tidak di awal waktu. Ketika orang ini tertimpa satu problem, dia sebagai orang beriman ngerti mohon pertolongan kepada Allah, berteriak-teriak, ya Allah engkau maha tahu aku sedang ditimpa problem, aku sedang ditimpa satu kesulitan, engkau adalah yang maha kuat, engkau maha segala-galanya, tolong ya Allah. Ya. Ketika minta tolong spontan diberi pertolongan oleh Allah, direspon berdoanya oleh Allah, karena setiap mendengar adzan respon, langsung Allah merespon. Bahkan ada satu riwayat belum berdoa sudah ditolong sama Allah. Tapi ketika orang mendengar adzan alhamdulillah nanti dulu, ketika berteriak ya Allah engkau maha tahu aku ditimpa problem, ada kesulitan ya Allah, tolong ya Allah, Allah jawabannya nanti dulu. Ya, seperti ketika mendengar adzan nanti dulu, maka doanya juga dipending oleh Allah, nanti dulu. Ini efek para hadirin. Di samping mendapatkan ridho Allah, juga ketika kita berdoa akan dipercepat pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasatul waqti rahmatullah. Waktu yang pertengahan, umpamanya adzan zuhur jam 12 ya, orang yang sholat kira-kira setengah 2, jam 2 itu rahmatullah. Iya. Wa akhirul waqti afullah. Waktu yang akhir asar jam 3 ya, ini orang sholat jam 2 atau setengah 3 atau mepet asar, itu hanya dapat ampunan Allah, ridwanullah tidak dapat, rahmat Allah tidak dapat, dan dapatnya hanya ampunan dari Allah. Iya. Maaf para hadirin, ini ngomong waktu akhir ya, akhir waktu dalam sholat. Umpamanya kita sholat duhur, umpamanya ketika sholat duhur masih belum terdengar adzan asar dari akhirnya. Ketika kita sholat duhur baru 2 rakaat, akan melanjutkan rakaat yang keduanya lagi, dengar adzan asar, jangan dibatalkan, teruskan sholatnya sampai selesai. Jangan dibatalkan, tapi sholatnya diteruskan sampai selesai. Iya, urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Kemudian para hadirin, dalam kitab Misbahul Dholam, kitab hadis Syarah Nailul Maram, disebutkan ada efek orang yang selalu sholatnya di awal waktu, orang yang sholatnya selalu di pertengahan waktu, orang yang selalu sholatnya di akhir waktu, ada efek. Efeknya apa? Nanti di alam akhirat, ketika pintu-pintu surga, abwabul jannah, dibuka oleh Allah, orang antri. Ada orang yang antri diposisikan oleh malaikat, antrinya pada kelompok yang pertama. Ada diposisikan oleh malaikat pada kelompok yang kedua. Ada yang diposisikan oleh malaikat pada kelompok yang ketiga. Ini nunggu masuknya kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua pun sudah payah, kepanasan ya, payah. Bahkan ada yang semaput bangun lagi, semaput bangun lagi, nunggu kelompok yang kedua. Ini nunggu kelompok pertama masuk dulu. Nanti ketika kelompok yang kedua masuk, juga kelompok yang ketiga nunggunya begitu susah. Yang menentukan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kita daftarkan diri kita dari sekarang ini. Bagaimana cara mendaftarkan diri kita supaya kita jadi kelompok yang pertama atau mungkin kita jadi kelompok yang kedua? Itu tergantung dari bagaimana
kita merespon panggilan Allah dari bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita selalu rajin sholatnya awal waktu, nanti akan menjadi kelompok yang pertama. Bahkan para hadirin, ketika kelompok yang pertama sudah di depan pintu surga, itu ditanya oleh malaikat Ridwan, bimastahqaqtum, dengan apa kamu sekalian berhak masuk surga sebagai kelompok yang pertama? Dengan apa? Mereka mengatakan, nahnu, kami malaikat Ridwan, orang-orang yang ketika datang waktu sholat seluruh aktivitasnya diberhentikan dan kita cepat-cepat melaksanakan ibadah sholat. Inilah kedudukan sholat, ma'asyiral muslimin. Di samping kita kemarin sudah membaca berbagai sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang kedudukan sholat, di antaranya inilah kedudukan sholat. Iya, ini kedudukan sholat. Kedudukan sholat itu menentukan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahaya orang yang selalu sholatnya sampai keluar waktu. Sholat duhur ketika mendengar adzan asar, sholat asar sudah mepet dengan maghrib, mengundur-ngundurkan sholat tanpa ada alasan syariah. Ini berbahaya. Ada seorang ulama menceritakan bahwa di Yaman itu ada daerah namanya Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Ya. Satu saat di Son'a ada kejadian seorang gadis kira-kira umur 20 tahun meninggal dunia malam. Ketika pagi dimandikan, dibungkus kain kafan, persis jam 10 pagi setelah dibawa ke masjid dilaksanakan sholat jamaah, sholat apa? Janazah. Persis jam 10 pagi jenazah ini dimasukkan ke lubang kubur. Kakak laki-lakinya turun ke lubang kubur untuk menerima jenazah. Kakak laki-lakinya tidak pernah masuk lubang kubur, gemeter. Ketika jenazah diturunkan, menerima jenazah adiknya, meletakkan jenazah adiknya ke tanah, grogi kakak laki-lakinya ini. Ketika meletakkan jenazah adiknya ke tanah, dompetnya jatuh, tidak merasakan. Tahu dompet ya? Ya, dompet itu isinya ada uang, ada mungkin ATM, ada macam-macam lah. Ya. Dompetnya jatuh, tidak merasakan dari groginya. Ditutup tanah, pulang. Jam 10 pagi kejadiannya. Jam 4 sore ini anak laki-laki ini dipanggil oleh ibunya. Ibu mau minta uang untuk persiapan nanti malam tahlil adikmu yang tadi dikubur. Ketika mau ngambil uang di dompet, dompetnya tidak ada. Bingung dia, kemana dompet? Dipikir, ingat bahwa dompetnya ikut terkubur dengan adiknya tadi jam 10 pagi. Datang pada seorang ulama, bagaimana kalau saya punya dompet, kemudian isinya uang banyak, surat-surat penting terkubur, bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Kata seorang ulama itu, wajib dibongkar itu, sebab itu harta. Jadi kalau ada harta yang ikut terkubur pada seorang jenazah, itu wajib dibongkar. Dibongkar jam 4 sore. Coba dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Setelah dibongkar sampai kepada jenazahnya, itu kain kafan yang putih sudah hitam. Sebagian badan jenazah sudah terbakar oleh api. Baunya bau daging terbakar. Nangis ini. Kakak laki-lakinya ambil dompet. Dompetnya sudah terbakar separuh. Tutup lagi, pulang ke rumah.
sambil menangis menceritakan kepada ibunya. Ibunya tidak menangis. Kakaknya bertanya, ini perbuatan apa bu yang dilakukan oleh adikmu? Katanya sudah mati, matilah, tidak usah banyak ditanya. Enggak, aku pengen tahu apa ini masalahnya. Adikmu itu paling berat kalau disuruh sholat. Adikmu paling berat kalau disuruh sholat. Nanti sampai masuk sholat waktu berikutnya baru sholat. Baru 6 jam sudah begini. Saya pernah menceritakan seperti ini waktu pengajian di daerah namanya Bulakamba di Brebes ini. Setelah selesai ngaji, duduk bersama ramah tamah, di situ orang pada cerita, di sini kejadiannya lain. Bagaimana kejadiannya di sini? Ada seorang wanita yang sudah tua, ketika akan mati wasiat kepada anak-anaknya, tolong nanti kalau ibu mati dikubur di tepinya bapakmu. 30 tahun yang lalu bapaknya meninggal dunia. Iya. Ketika ibunya mati, dilihat sudah terlalu mepet dengan kuburan lain, tapi karena ini wasiat terpaksa bikin lubang, terbongkar kuburan bapaknya yang sudah 30 tahun. Kafannya masih utuh, badannya masih empuk, ya, badannya masih empuk. 30 tahun dilindungi oleh Allah di alam kuburnya. Saya mengatakan pasti orang ini kalau sholat awal waktu, pasti orang ini kalau sholat setiap sholat jamaah. Semuanya mengatakan itu sudah dikenal. Orang ini bahkan kadang-kadang sebelum masuk waktu sudah nongkrong di masjid, sudah nunggu datangnya waktu sholat. Ini para hadirin, begitu hebatnya kedudukan sholat. Naam.